Itu bapak-bapak yang di deket tiang. Dari tadi kayak ngebisikin temennya sambil nunjuk-nunjuk ke arah kita. Perasaan kamu aja kali karena lagi panik gara-gara Bu RT tadi. Orang-orang di sini mah sibuk sama urusan masing-masing. Enggak, ini beda. Lihat deh, ibu-ibu yang duduk di sana. Mereka semua lagi pegang HP, tapi matanya fokus ke aku. Terus mereka bisik-bisik sambil geleng-geleng kepala. Aku ngerasa kayak ada yang salah sama muka aku. Ya juga sih, kok suasana stasiunnya jadi agak aneh ya? Kayak ada aura dingin gimana gitu, apa kita pindah tempat? Bu, ayah, kalau berangkat sekarang ya, takut macet. Kasihan Siska sama yang lain udah nungguin. Ini bawa bekalnya buat makan siang nanti, isinya rendang ayam kesukaan kamu. Makasih ya Bu, padahal ibu nggak perlu repot-repot. Kamu beneran mau nginep sampai besok sayang? Iya Bu, soalnya tugas makalahnya harus dikumpulkan Senin pagi. Kalau nggak dikerjain bareng-bareng di rumah Siska, kayaknya nggak bakal selesai deh. Siska juga udah janji mau bantuin aku bagian yang susahnya. Tugas apa sih sampai harus menginap segala? Biasanya juga kalian kerjain di kafe atau perpustakaan kan? Anu ya, tugas penelitian sosial. Kami harus wawancara beberapa orang di sekitar komplek rumah Siska juga. Oh, begitu. Iya ya, biar jadi efektif, mending Kala di sana aja. Ayah nggak percaya sama Kala ya? Bukan gak percaya, cuma jangan sampai kalian malah kebanyakan main HP daripada belajar. Jangan khawatir ya, aku nggak kayak gitu kok. Kalau soal tugas, aku itu selalu serius. Ya udah, hati-hati di jalan. Perlu ayah antar sampai depan kompleks Siska. Nggak usah ya. Siska bilang kakaknya mau jemput aku di depan gang kok. Biar ayah nggak perlu repot harus putar balik dulu. Ya sudah, kabari ibu ya kalau sudah sampai. Jangan sampai HP-nya mati. Iya, siap ibuku sayang. Kalau jalan dulu ya. Hati-hati di jalan ya, kabarin ibu kalau ada apa-apa. Iya, Ibu. Yah, kok perasaan ibu nggak enak ya? Gak enak kenapa Bu? Jangan mikir yang aneh-aneh. Gak aneh-aneh ya, ibu cuma takut Kala itu berbohong, terus terjadi sesuatu sama dia. Bu, jangan mikir kayak gitu. Kita coba percaya sama anak kita. Selama ini dia nggak pernah aneh-aneh kan? Iya sih ya, mungkin ini cuma perasaan ibu aja. Ya udah, ibu istirahat aja. Dari tadi ibu udah capek beresin rumah. Sisanya aku yang kerjain. Makasih ya. Aman. Maafin aku ya Siska. Namamu aku pinjam dulu buat urusan negara. Halo Reno, kamu di mana? Aku udah sampai di titik jemput nih. Aku bentar lagi sampai. Tunggu sebentar ya. Kamu ada kendala gak? Iya, tadi ada drama dikit sama ayah. Nanya yang detail banget. Untung aja aku jago acting. Kamu emang paling jago kalau soal acting. Kamu tunggu sebentar ya. Ini udah deket kok. Iya, aku tunggu di depan minimarket ya. Buruan ah. Aku udah gak sabar pengen liburan. Siska sayang, dengerin aku ya. Kalau ibu aku tiba-tiba telepon atau nanyain di grup, tolong banget aku lagi mandi atau lagi tidur siang ya. Alibinya kita lagi ngerjain tugas kelompok bareng. Nanti aku bawain oleh-oleh paling bagus deh dari sana. Janji, jangan bocor ya, please. Nah, kalau kayak gini kan udah aman. Aku tinggal nunggu Reno deh. Mana ya dia? Reno! Maaf ya nunggu lama. Iya, nggak apa-apa kok. Aku juga baru nyampe. Gimana tadi di rumah? Lancar jaya atau ada kendala? Lancar dong, tapi ya itu, ayah sempat nanya-nanya kenapa harus menginap segala. Kayaknya insting bapak-bapaknya mulai keluar deh. Terus kamu jawab apa? Jangan-jangan kamu malah kelihatan gugup lagi. Ya enggak lah sayang, aku bilang aja ini tugas penelitian sosial yang penting banget buat nilai ujian nanti. Rencana yang bagus.
Iya dong, pakai sedikit nada memelas aja langsung luluh. Mereka itu terlalu baik, jadi gampang banget dikelabui. Kamu hebat juga ya kalau seorang orang cerita. Tapi beneran kan Siska nggak bakal bocor? Tenang aja Reno, Siska itu udah aku kasih uang tutup mulut, pakai janji oleh-oleh mewah. Kamu yakin? Jangan sampai dia cepu. Aku males kalau tiba-tiba di tengah jalan kita harus putar balik gara-gara kamu ketahuan. Tenang aja, dia mah asik kok orangnya, nggak bakalan cepu. Lagian, aku udah bilang sama ibu kalau aku bakalan sibuk banget, jadi mereka nggak bakalan ganggu tiap jam. Oke deh, Tuan Putri, pokoknya 2 hari ini kamu milik aku sepenuhnya. Lupakan soal tugas, lupakan soal rumah. Kita bakal senang-senang di sana. Pasti dong, aku udah capek banget nih jadi anak penurut terus di rumah. Sesekali pengen bebas juga kan. Reno, sini deh bentar. Pegangin HP aku. Tolong fotoin aku dari arah sana ya. Buat apa sih? Baru juga sampai udah sibuk foto aja. Ya buat laporan ke ibu lah. Nih lihat, kalau aku foto buku-buku ini dengan latar tembok polos itu, mereka bakal mikir kalau aku beneran lagi di rumah Siska. Cahayanya pas banget nih dari sini. Sumpah ya, totalitas banget bohongnya. Sampai buku pelajaran dibawa-bawa cuma buat bukti foto. Kalau cuman ngomong doang tanpa bukti visual, lama-lama mereka curiga juga. Wah, hasilnya kelihatan kayak lagi belajar serius. Bagus kan ide aku? Iya, jenius banget kamu. Sekarang udah selesai kan sesi pemotretannya. Aku lapar banget, pengen makan yang enak. Bentar, satu lagi. Aku mau kirim foto ini ke grup keluarga pakai caption semangat belajar buat masa depan. Setelah itu aku matikan notifikasinya dan kita langsung cari makan deh. Dasar licik. Ya udah, ayo cepet, nanti keburu malam. Udah kan, ayo kita istirahat dulu. Nanti malam kita ke pantai sambil dinner. Siap, aku udah gak sabar buat jalan-jalan, makan enak, beli oleh-oleh yang banyak. Wah, pasti seru banget nih. Jelas lah, kita akan senang-senang di sini. Tunggu, jangan makan dulu. Ini cahayanya lagi bagus banget, kena pantulan lampu kafe. Sedikit lagi. Aduh, lapar banget nih dari tadi cuma bata-bata terus. Buat aku udah konser, tahu gak? Sabar dikit kan apa sih? Nih lihat, aku edit sedikit kontrasnya. Terus aku kasih lokasi rumah Siska. Terus captionnya cemilan malam biar kuat buat ngerjain revisi makalah. Padahal aslinya ini kepiting saus tiram. Lucu banget kan? Kamu nggak takut apa kalau ada yang sadar itu piring kafe bukan piring rumahan? Ibu nggak bakalan sedetail itu liatnya. Yang penting kan kesan bergadang dan belajarnya beres dong. Loh, itu bukannya si Kolo? Katanya ibunya tadi sore di pasar bilang si Kolo lagi nginep belajar kelompok. Kok ada di sini sama laki-laki? Kalau itu ada yang liatin kamu terus dari tadi di belakang, kenal? Ah, paling turis lain. Udahlah, jangan bikin aku parno. Ayo makan. Aku harus ngasih tahu ibu dan ayahnya Kolo. Mereka harus tahu kalau anaknya ada di sini. HP kamu bunyi terus tuh, gak mau diangkat, siapa tahu penting. Tuh kan bener, ibu lagi. Pasti mau nanya udah sarapan apa belum, atau nanya tugasnya udah selesai apa belum. Hah, males banget. Angkat aja bentar, biar mereka gak makin curiga. Gak usah, kalau aku angkat sekarang, nanti mereka dengar suara berisik orang-orang di toko ini. Bisa ketahuan aku kalau lagi di pasar. Mending aku biarin aja deh. Tapi itu udah panggilan kelima loh, Kal. Ayo kamu juga nelpon tuh. Udah sih biarin aja Reno. Nanti kalau aku udah di mobil dan suasana sepi, baru aku telepon balik. Aku cuma takut mereka khawatir. Gak bakalan. Aku bakal bilang kalau tadi HP aku ditaruh di tas dan aku ketiduran karena capek bergadang belajar. Mereka pasti maklum kok.
Ya udah kalau itu mau kamu, tapi perasaan aku kok mulai nggak enak ya. Kamu itu terlalu penakut. Lihat nih, baju ini bagus nggak? Kayaknya cocok buat aku pakai kalau nanti aku beneran belajar kelompok sama Siska, biar gak dicurigain. Reno, lihat deh foto yang tadi malam. Banyak banget yang like. Teman-teman sekelas pada iri. Mereka pikir aku beneran bisa santai sambil ngerjain tugas. Ya iyalah, mereka kan nggak tahu kamu aslinya lagi di mana. Tapi kok ada komen baru tuh, kayaknya dari orang yang kamu kenal. Hah? Ini akunnya Bu RT. Kok dia bisa komen di sini sih? Bang, dia nulis apa? Loh, Kala, itu kan latar belakangnya pantai Perigi ya? Kok di captionnya bilang lagi di rumah Siska? Tadi pagi ibu kamu bilang kamu lagi belajar kelompok di kota sebelah. Duh, mampus aku, Ren. Tuh kan, apa aku bilang, pasti ada yang sadar. Terus sekarang gimana? Aku hapus komentarnya, terus aku blokir aja sekalian, biar dia nggak bisa lihat postingan aku lagi. Pasti dia cuma kebetulan lewat atau so-tau aja tuh. Kalau dia beneran ada di sini dan lihat kamu langsung, laporannya bisa sampai ke orang tua kamu sebelum kita sampai rumah loh. Gak mungkin, dia kan sibuk ngurusin arisan. Gak mungkin jalan-jalan sejauh ini. Tapi kalau ternyata ayah dan ibu kamu tahu gimana? Ah, udah, jangan bikin aku makin panik. Kita cepat-cepat pergi dari sini ya. Kamu kenapa sih? Kayak beneran aja pakai kacamata segala dalam stasiun. Perasaan aku nggak enak, Reno. Kamu ngerasa nggak sih dari tadi orang-orang di peron itu kayak ngeliatin aku terus? Aku sih biasa aja, cuma perasaan kamu aja kali. Itu bapak-bapak yang di deket tiang dari tadi kayak ngebisikin temannya sambil nunjuk-nunjuk ke arah kita. Perasaan kamu aja kali karena lagi panik gara-gara Bu RT tadi. Orang-orang di sini mah sibuk sama urusan masing-masing. Enggak, ini beda. Lihat deh, ibu-ibu yang duduk di sana. Mereka semua lagi pegang HP, tapi matanya fokus ke aku. Terus mereka bisik-bisik sambil geleng-geleng kepala. Aku ngerasa kayak ada yang salah sama muka aku. Ya juga sih, kok suasana stasiunnya jadi agak aneh ya? Kayak ada aura dingin gimana gitu. Apa kita pindah tempat nunggu aja? Ayo ke arah sana aja yang agak sepi. Aku benar-benar ngerasa nggak tenang di sini. Sama, aku juga mulai gak nyaman. Kayak semua mata lagi ngejudge aku sekarang. Kenapa sih semua orang jadi aneh begini ya? Reno, lihat jam deh, keretanya kok nggak datang-datang. Aku pengen cepet sampai rumah, rasanya sesek banget di sini. Sabar, bentar lagi juga muncul di layar. Tuh, layarnya lagi kedap-kedip, mungkin lagi refresh jadwal. Loh, Reno, itu bukan jadwal kereta. Itu foto aku. Foto yang aku kirim ke ibu tadi sore. Hah? Mana? Wah, iya, kok bisa foto kamu ada di sana? Terus itu ada tulisan di bawahnya. Semangat belajar buat masa depan. Itu kan caption yang aku tulis, Reno. Kenapa pesan rahasia yang aku kirim ke ibu bisa terpampang di layar stasiun? Hapus, Reno, malu dilihat orang. Aku nggak bisa apa-apa, Kal. Layarnya nggak bisa disentuh. Lihat layarnya, ganti lagi. Itu rekaman suara aku. Suara aku pas lagi ketawa di mobil tadi pagi, Ren. Mereka itu terlalu baik, jadi gampang banget dikelabui. Aku capek jadi anak penurut terus. Diam, matikan suaranya. Kenapa semua orang jadi dengar? Reno, ayo lari. Kita harus pergi dari sini. Tunggu, Kal. Kamu jangan panik gitu. Kalau kamu teriak, orang-orang malah bakalan ngeliatin kita. Ya makanya, ayo kita pergi dari sini.
Aku harus pesan taksi. Aku harus pulang sekarang juga sebelum semuanya makin parah. Kol, berhenti. Cuma kamu lari, lihat orang-orang itu. Apalagi sih? Aku cuma mau pulang. Lihat layar HP mereka, semua orang yang lewat HP-nya nyala sendiri. Heh, kenapa kamu lihat video aku? Hapus nggak? Ini bukan video yang aku putar. HP-ku yang nggak bisa dimatikan. Semua orang tahu kalau kamu itu pembohong. Nggak mungkin. Itu chat aku sama Siska. Semuanya terbuka, Reno. Kenapa semua teknologi jadi menyerang aku begini? Aku juga nggak tahu, HP aku juga sama. Isinya semua kebohongan kamu sama kita jalan-jalan. Kol, kayaknya ini bukan masalah teknis lagi, ini aneh banget. Aku ngerasa dipermalukan di depan umum. Tolong siapapun matikan layar-layar itu. Aku nggak mau mereka tahu. Aku nggak mau ayah sama ibu tahu. Hah, Mbak? Kalau lari itu jangan di tengah jalan, bisa bahaya. Mbak, tolongin saya, Mbak. Saya mau pulang. Tolong anterin saya pulang. Hah, nggak bisa, Mbak. Saya mau nganterin pesanan, udah telat ini. Gak apa-apa sekalian. Tapi tolong bawa saya pergi dari sini. Saya beli deh semua jualan kamu. Saya pesan online ya. Belinya tinggal tap gambar di layar kan? Iya sih, tapi maaf ya, saya nggak bisa. Kamu ngapain minta bantuan dia? Kita pulang bareng. Reno, tolong aku. Kaki aku nggak bisa gerak, Ren. Aku nggak bisa mendekat, Kol. Ada sesuatu yang nahan aku. Lihat tanah di bawah kamu. Ya Allah, lindungi Kala di rumah Siska, jaga anak hamba yang jujur itu. Stop, ibu berhenti. Jangan doakan aku kayak gitu. Aku nggak pantas, Bu. Tolong, barang-barang aku hancur semua. Reno, tolong aku. Maaf kalau aku nggak bisa nolong kamu. Aku nggak bisa deket-deket sama kamu. Jadi ini tugas kelompokmu, Kal. Di sini tempatmu belajar. Ibu, ayah, ini nggak seperti yang kalian lihat. Kalian bisa jelasin. Nggak ada yang perlu jelasin lagi. Semua layar di stasiun ini udah bicara. Suara kamu sendiri yang bicara. Kamu nggak cuma bohongin kami, Kal. Kamu ngetawain kepercayaan kami. Ampun ya, sumpah kalau menyesal. Tolong hentikan burung-burung ini. Tolong matikan suara-suara itu. Kalau malu ya. Kita pulang, Kala. Kamu benar-benar buat ayah dan ibu marah. Bu, sayurnya sudah aku petik semua. Apalagi yang bisa Kala bantu? Udah itu aja, masuklah cuci tangan terus siap-siap sholat maghrib. Bu, Kala tahu mungkin sampai kapanpun ibu nggak akan pernah bisa lupa sama kejadian di stasiun waktu itu. Kala juga setiap malam masih mimpi buruk soal itu. Tapi makasih ya, ibu sama ayah nggak pernah ngusir Kala. Ayahmu itu sayang banget sama kamu, Kal. Makanya dia kecewa banget. Ibu maafin, tapi ibu belum bisa percaya penuh. Kala paham, Bu. Setiap kamu pamit keluar, dada ibu rasanya sesak. Takut kamu bohong lagi. Makanya sekarang Kala nggak akan pergi kemana-mana kalau nggak penting banget. Kalau ibu nggak ngizinin, Kala bakal di rumah aja, Bu. Ibu nggak ngelarang kamu keluar kok. Iya, Bu, Kala tahu, tapi Kala mending kehilangan kesenangan daripada harus melihat layar-layar itu muncul lagi di depan semua orang. Kala malu, Bu. Kejujuran itu memang berat di awal, Kal, tapi tidurnya nyenyak. Bohong itu kelihatannya enak di awal, tapi harganya mahal sekali kalau udah ketahuan. Iya ya, kalau udah kapok, ternyata nggak ada tempat sembunyi yang aman buat sebuah kebohongan.